Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di markas para Knockers, beberapa baik kerabat datang menemui Naiman. Dan dengan menunjukkan segel Genghis Khan kepada mereka, Naiman berkata, dengan kekuatan Dewa Abadi, mereka yang ditakdirkan dengan dominasi dunia, biarkan Dewan dimulai. Pertama, kita akan bersumpah. Tanpa bersumpah, tidak mungkin ada Dewan. Darah kita akan bercampur, kita akan bersumpah, itu akan dicampur dan darahnya akan diminum. Kemudian satu persatu mereka mulai mengorbankan darah mereka pada semangkuk susu yang telah dicampur juga dengan darah Naiman. Setelah itu mereka pun mulai meminumnya. Kemudian Naiman berkata, "Aku meminum ini untuk menghancurkan mereka yang menentang kita. Aku meminum warisan lebih lanjut Genghis Khan, di mana warisan ini pergi dari Cina ke Bizantium. Kita tidak akan menyerahkannya kepada mereka yang berkhianat. Dari Tebris, Karakorum, Hanbalik, di mana kalian berasal." Lalu salah satu bey mengatakan, "Kami bersumpah dan melihat segelnya. Sekarang prajurit kami yang telah menunggu bisa datang." Kemudian Naiman memerintahkan Knockersnya untuk mengirimkan utusan kepada para prajurit tersebut. Lalu dia berkata, "Dunia ini telah diciptakan oleh Gog Tengri untuk yang kuat untuk memerintah. Ada hama kecil seperti Osman. Kita akan menyingkirkannya sebagai pertunjukan bagi mereka yang mungkin salah paham." Sementara itu, Diyeni Sehir menerima kabar dari seorang utusan yang dikirim. Boran berkata kepada Osman, "Beim, ada kabar tentang para bey yang pergi menemui undangan Naiman. Mereka telah mencapai markas Naiman dan mereka juga pergi ke sana dengan banyak hadiah." Kemudian Osman berkata, "Itu untuk Naiman. Mereka ingin dekat dengannya. Tapi pasukan mereka tidak akan bersama mereka." Mendengar ini Aktemur bertanya, "Apa alasannya, Beim?" Dan Osman menjawab, "Mereka ingin memutuskan mengenai tentara selama Dewan. Jika aturan diperintahkan, maka mereka akan mengirim utusan ke komandan. Yang mereka maksudkan adalah untuk melihat apakah segel itu asli atau tidak." Lalu Boran bertanya, "Siapa yang akan menjadi komandan mereka yang akan menghadiri Dewan, Beim?" Dan Osman menjawab, "Sekarang Naiman mengejar langkah yang kuat. Para komandan itu memiliki darah yang sama dengan yang ada di Dewan, baik putra, menantu, atau keponakan mereka. Naiman sedang mempersiapkan langkah yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia mengumpulkan mereka yang terkuat tanpa mempedulikan usia mereka. Tapi kita tidak akan membiarkan para utusan itu lewat. Jika mereka melakukannya, jika tentara datang, kita tidak bisa mendapatkan Turgut atau tetap bebas." Tidak lama Besungur datang memasuki ruangan seraya berkata, "Beim, ada kabar dari Alpen. Seperti yang kau katakan, Dewan mengirim utusan pergi." Kemudian Osman memerintahkan Alpennya untuk kembali ke posko. Beralih lagi ke Naiman, salah satu bey berkata, "Tentara akan ada di sini, tapi akan ada orang yang akan melawanmu. Apa langkahmu melawan mereka, Naiman?" Dan Naiman menjawab, "Ketika segel Genghis Khan ada di tanganku, semua orang yang menentangku adalah pengkhianat. Ketika tentara datang, aku akan menobatkan diriku sebagai Khan. Aku akan membuat mereka yang keluar jalur kembali ke sana. Aku akan menghancurkan mereka yang mencoba menghentikan kita." Mendengar ini salah satu bey bertanya, "Siapa mereka?" Dan Naiman menjawab, "Muslim. Mereka telah menipu semua orang. Integritas bangsa telah melemah semenjak mereka memilih Islam hari demi hari. Para komandan di Konya memilih Islam, mereka menghilang. Gog Tengri perlahan meninggalkan kami karena mereka. Dan di bawah kekuasaanku, tak seorang pun dari mereka akan hidup." Lalu bey lain berkata, "Kami akan terlahir kembali dengan aturanmu." Kemudian Naiman mengatakan, "Syaman, lemparkan tulang ke api. Biarkan api menunjukkan kepada kita siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari perang ini." Kemudian Kam mulai menjalankan ritual. Sahabat kita beralih sejenak ke Yeni Sehir. Dengan memberanikan diri,
Cherkutai menghampiri Ulgen yang tengah memasak di dapur. Merasa kaget, Ulgen bertanya, Cherkutai, apakah kau lapar? Tapi kamu perlu menunggu sebentar. Namun Cherkutai mengatakan, tidak ada waktu untuk menunggu, Ulgen. Tidak ada waktu. Lalu Ulgen mengatakan, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lain kalau begitu. Namun Cherkutai mengatakan, bukan itu. Tidak ada waktu, Ulgen. Tahukah kamu apa yang pertama kali kupikirkan saat melihat mansion terbakar? Itu kamu. Aku bertanya-tanya di mana kamu berada dan bagaimana keadaanmu. Hatiku menjadi gila, Ulgen. Ulgen, tunggu sebentar. Kumohon. Aku sudah lama ingin mengatakan hal ini. Jadi, selagi aku melakukannya, izinkan aku berbicara. Kamu tahu, aku telah mengubur hatiku di bawah 6 kaki. Tapi kamu telah menariknya kembali. Aku jatuh cinta padamu, Ulgen. Mendengar ini membuat Ulgen terkejut dan serasa tidak percaya. Dia pun terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Melihat itu jelas membuat Cherkutai sangat khawatir. Seketika dia mendengar suara Karabe yang mencari putrinya. Tidak ingin terlibat masalah, dia pun pergi meninggalkan Ulgen yang masih terkapar tidak sadarkan diri. Kemudian Karabe datang, menyaksikan Ulgen menyebut kata cinta. Seketika, dia pun menumpahkan air ke wajahnya untuk membuatnya sadar. Lalu berkata, "Cinta apa? Hah?" Kaget melihat ibunya berada di sana, Ulgen berkata, "Ibu, aku pasti tertidur." Kembali lagi ke Naiman, salah satu bayi berkata, "Ribuan tentara sedang menunggu perintahmu, Naiman yang agung." Lalu bayi lain mengatakan, "Shaman menunjukkan kemenangan, kenapa sekarang kita tidak menghancurkan Yenisehir?" Dan Naiman menjawab, "Osman menjadikan Yenisehir benteng yang kuat, dia sangat berhati-hati." Lalu bayi lain bertanya, "Apakah kau pikir kita akan kehilangan lebih dari apa yang akan kita menangkan?" Dan Naiman menjawab, "Aku tidak akan mengirim prajurit ke sana sebelum tentara tiba dan kehilangan mereka. Begitu tentara ada di sini, kita tidak hanya akan menghancurkan Yenisehir, tetapi kita juga akan membawa kekacauan ke seluruh negeri mereka." Lalu bayi lainnya bertanya, "Apakah akan hanya Osman?" Dan Naiman menjawab, "Kamu tidak puas, kan? Tentara akan berbaris di Bizantium dan menghancurkan semua bayi lainnya juga." Lalu salah satu bayi bertanya, "Bagaimana selanjutnya?" Dan Naiman menjawab, "Kita sudah tahu apa yang akan kita menangkan. Budak, gadis, dan banyak harta rampasan. Setelah perang, kita akan berbaris menuju Tabriz, menuju Gazan. Kemudian, kita akan berangkat ke seluruh dunia. Seluruh dunia." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.